Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aldito Wahyu Hidayat, Faisal Ahmad Fajar, Muhammad Sigil Al-Hanas, Putra Junaidi, Ragil Raffi Subarkah, dan Sadina Hartono. Kami di sini akan memberikan penjelasan tentang implikasi media sosial di masyarakat. Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, di mana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan atau mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik, dan yang paling berkembang adalah media sosial. Pengertian media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, Facebook, YouTube, MySpace, and Twitter, wiki, forum, dan dunia virtual. Dalam penggunaan media sosial yang paling sering digunakan orang adalah jejaring sosial, karena situs ini memungkinkan orang untuk membuat web back pribadi yang dapat terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintah, pengusaha, pedagang, ustadz, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Penggunaan sosial media pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik, pertama oleh peneliti ARPA, Advanced Research Project Agency, pada tahun 1971, yang berkembang melahirkan situs GeoCities tahun 1995, yang melayani web hosting, yaitu layanan penyewaan penyimpanan data website, agar halaman website bisa diakses dari mana saja. Kemudian lahir situs jejaring sosial pada tahun 1997. Pada tahun 1999 muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger, yang menawarkan penggunanya bisa membuat halaman situs sendiri yang dapat memuat hal tentang apapun, termasuk hal pribadi, tanpa mengeluarkan uang dan tenaga kerja. Penggunaan sosial media bebas membuat pesan, mengedit, menambahkan, memodifikasi tulisan, gambar, dan video, grafis, dan sebagainya. Semua dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Praktis bukan? Inilah yang menyebabkan media sosial berkembang begitu pesat. Dampak positif media sosial. Yang pertama, penggunaan media sosial sangat berdampak positif, terutama dalam melakukan interaksi baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan kita dalam berkomunikasi baik dengan keluarga, teman, yang tidak mungkin melakukan face to face karena terhalang oleh jarak. Kemudian yang kedua, kita dapat mengirim informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Begitu pula dalam akses informasi yang kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan teman, keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu melalui media sosial seperti Facebook. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, data-data, dan dokumen lainnya. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi, baik itu barang, produk yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial lainnya, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, tetapi dengan keuntungan yang menjamin atau berlipat ganda. Jadi tidak heran kalau saat ini menjamur bisnis online melalui media sosial, baik itu dari Facebook. Bahkan di kota-kota besar, penggunaan komunikasi politik melalui media sosial menjadi media yang cukup ampuh untuk mempengaruhi pasangan calon. Dampak negatif media sosial. Yang pertama, penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti
kita lihat sekarang, media sosial digunakan sebagai media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan menggunakan kata-kata atau gambar yang tidak etis, sehingga membangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang, terutama mereka yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan atau lembaga-lembaga negara. Yang kedua, media sosial dijadikan sarana untuk mencaci maki, bahkan memprovokasi orang lain. Perilaku ini sangat berbahaya, apalagi yang menyangkut keberlangsungan hidup bernegara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ke depan, sebelum terlalu kebablasan, perlu ada kontrol untuk mengatur pemanfaatan media sosial sebagai media sarana komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, penggunaan media sosial juga berdampak kepada hubungan suami istri karena dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika salah satu pasangan membangun hubungan yang tidak wajar. Banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat di mana dalam suatu rumah tangga hancur dan akhirnya bercerai akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, dan yang menanggung resikonya adalah anak-anak yang tidak bersalah. Media sosial dan perubahan perilaku. Pengguna media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Semisal pada saat antri di loket-loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan smartphone-nya tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan banyak orang yang kita lihat termasuk teman sekantor kita pekerjaannya tidak selesai, bahkan terbengkalai karena sibuk berkomentar atau memberikan komentar melalui media sosial, contohnya Facebook, yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk dirinya. Media sosial dan perubahan perilaku. Dan yang paling memperhatikan adalah dampak media sosial terhadap perilaku anak-anak kita yang masih remaja. Mereka menjadi apatis dan cuek dengan lingkungannya. Kita orang tua semakin sulit berkomunikasi dengan anak-anak kita, apalagi yang diharapkan membantu penyelesaian pekerjaan rumah. Media sosial menjadikan anak-anak kita semakin malas belajar dan susah diatur karena hampir semua waktu dihabiskan untuk mengutak-atik informasi baik di sekolah, di luar sekolah ataupun di rumah. Anak-anak lebih memilih media sosial untuk mencurahkan unek-uneknya daripada orang tuanya. Dan yang paling parah, hampir semua persoalan yang dihadapi dia sampai ke media sosial, termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi sehingga semua orang tahu. Padahal mestinya orang tidak perlu tahu. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang kita sampaikan sudah menjadi konsumsi publik dan sulit ditarik kembali. Harapan kita yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depannya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.